Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita seperti biasanya. Sholawat dan salam kehadirat Allah SWT ke Nabi besar Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, Guru SD 116 Percontohan. Sebelum kita memulai kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, saya meminta kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan dan juga arahan di depan kita semua. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak besar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan selawat berkaitan salam ke arwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempat beliau kita harapkan nantinya di akhirat. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, seperti dari apa yang telah disampaikan bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan sama-sama diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh ibu kita pada hari ini dapat kita laksanakan, dapat kita pahami, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi perbaikan untuk sekolah kita ke depannya. Mungkin itu saja sebagai pembukaan dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kata sambutan dan juga arahan di hadapan kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ke inti acara ini. Perkenankan saya, mungkin Bapak Ibu semuanya kita sudah saling kenal. Saya Rini Handayani, cuma di sini saya adalah sebagai CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Mandailing. Di sini saya akan memaparkan budaya-budaya positif yang sudah kami pelajari dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, jadi budaya positif dapat terwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep berikut ini. Jadi ada beberapa ataupun 6 materi yang akan kita pelajari ataupun kita pahami hari ini. Yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi perilaku manusia, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan sekolah ataupun kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi ataupun posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi keenam konsep ini adalah yang akan kita pahami bersama mana nanti yang paling baik, dan saya harapkan kita semuanya penerapan budaya positif di sekolah kita juga akan terlaksana dengan baik. Ya, yang pertama adalah disiplin positif. Mungkin kalau kata disiplin kita semuanya sudah sering dengar dan kita pun sering menyebutkan kepada anak didik kita, kepada murid kita bahwa harus memiliki disiplin yang tinggi. Jadi saya sebelum lanjut ke sini, saya ingin menanyakan dulu kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin itu yang seperti apa? Ya, boleh Bu Nur. Menurut saya disiplin itu tepat waktu. Iya, disiplin itu tepat waktu. Boleh? Iya, bagus sekali. Iya, kira-kira sekolahnya mau ngasih pendapatnya Bapak, Ibu.
Ya, terima kasih ya Kak sama Kak Rini, Ibu Rini. Menghargai waktu juga termasuk disiplin. Iya. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Ibu Nur dengan Ibu Ainur adalah termasuk disiplin. Nah, jadi di sini memang disiplin yang sudah kita pahami selama ini sama ya dengan disiplin positif. Bedanya kalau disiplin positif di sini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada peserta didik perihal apa yang akan dilakukannya dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin positif itu dia lebih kita memberikan kesadaran kepada peserta didik sehingga mereka melaksanakan disiplin tersebut untuk dirinya sendiri karena dia sudah memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai kebajikan universal ini adalah apa yang kita inginkan untuk dicapai, hal-hal baik yang ingin kita capai. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini juga diyakini adalah motivasi intrinsik atau panggilan diri mungkin dari hati bagaimana kita ingin melaksanakan hal-hal positif untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini lebih ke diri kita, motivasi diri kita untuk berbuat baik ataupun melaksanakan hal-hal yang baik sehingga nilai kebajikan universal ini bisa menjadi disiplin positif dan akhirnya menjadi budaya positif di lingkungan kita. Ya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia termasuk ada dengan murid kita ataupun peserta didik kita di SD 116 percontohan adalah yaitu murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi sebelum kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya, saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri, kita masuk dulu ke lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila. Oh, boleh saya minta kepada Ibu Fitri dulu untuk membawakan tepuk profil pelajar Pancasila ya. Terima kasih Bu. Ada tepuk P5. Saya kasih contoh dulu. Tepuk P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, ini proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi Bu, tepuk P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, bisa kan? Oke ya, kita ulangi semuanya. Siap ibu-ibu? 5, 6, 7, 8. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu ya. Terus oke. Jadi semangat ya Bapak Ibu.
Ya, jadi sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin meminta Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin di sekolah kita nilai-nilai positif ataupun disiplin positif sudah banyak kita terapkan. Seperti membudayakan 6S ya. Ini kayaknya alhamdulillah dari sekolah kita berdiri ini sudah dibudayakan di sekolah kita. Tapi kira-kira apa aja sih yang mau kita perbaiki dan kira-kira apa saja yang mau kita tingkatkan? Saya minta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di sini dan boleh menempelkannya nanti setelah selesai dituliskan ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ini saya minta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kira-kira disiplin positif apa yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Itu yang pertama. Mungkin yang sudah ada itu nanti kita tingkatkan. Ini kayak seperti inspirasi baru dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sih nanti disiplin positif yang mau kita kembangkan di sekolah kita? Boleh keduanya Pak. Tapi yang paling utama ini ke murid dulu, tapi untuk guru juga bagus juga. Jadi nanti kalau memang kita diizinkan, nanti kita konfirmasi dengan ibu kepala sekolah untuk melanjutkan atau mengembangkan disiplin positif yang udah kita bahas ini gitu. Boleh, Bu. Yang sudah selesai boleh menempel ke depan di sebelah sini ya. Di sini sudah beberapa teman-teman, Bapak Ibu guru yang sudah membuat kira-kira apa sih disiplin positif yang mau kita kembangkan. Di sini ada meningkatkan kedisiplinan waktu yang berkesinambungan. Ya, ini dengan disiplin mungkin sama, dengan tepat waktu juga sama. Kemudian sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa bersama di lapangan. Iya, bagus sekali nih ya. Kemudian berpakaian rapi, menghormati orang lain, dan juga sebelum masuk kawasan sekolah dan kelas memakai seragam yang harus berapi dan bersih. Ya, bagus-bagus sekali. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa kita kembangkan sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Ya, untuk berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi perilaku manusia, ada dari luar dan juga dari dalam diri kita. Jadi yang merupakan motivasi perilaku dari luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang kita melakukan sikap suatu perbuatan ataupun hal yang kita lakukan itu karena takut dihukum.
Begitu juga dengan murid kita. Mereka melakukan sesuatu itu bisa saja karena takut dihukum. Itu adalah motivasi dari eksternalnya. Dan yang kedua yang biasa sering kita lakukan di kelas yaitu untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Contohnya yang dapat 100 ibu kasih hadiah. Nah, mungkin peserta didik kita itu karena ingin dapat hadiah makanya dia mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai oleh diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi dari diri kita. Karena apa yang kita yakini, contohnya seperti kita melaksanakan ataupun menyusun modul ajar karena itu memang kita inginkan ataupun kita perlukan. Jadi bukan karena disuruh oleh kepala sekolah, bukan karena kita akan berikan hukuman, tapi itu karena memang kita sendiri. Ataupun mungkin peserta didik kita yang selalu konsisten datang ke sekolah setiap pagi, itu karena mungkin dari motivasi dalam dirinya. Jadi itu dia motivasi perilaku manusia, ada yang dari luar dan ada dari dalam. Iya. Kemudian ini mungkin tadi kalau disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan yang tadi adalah motivasi perilaku. Ini mungkin adalah hal yang baru ya Bapak Ibu. Saya pun tahu ini setelah saya masuk di CGP ini. Jadi ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini lebih kepada memberikan kesadaran kepada peserta didik bagaimana cara mereka mengatasi masalah mereka sendiri. Jadi bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara memberikan hukuman secara verbal ataupun fisik, tapi kita lebih membuat komunikasi yang positif sehingga mereka bisa menyadari kesalahan yang mereka perbuat itu akan berakibat pada dirinya sendiri, gitu Bapak Ibu. Ya, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya kalau saya dulu waktu masih SD dipukul pakai roll ya, kalau nggak ngerjain PR, ya itu pasti menyakitkan. Nah, jadi kalau untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau dia hukuman itu datang dari contohnya kita guru sendiri, gitu kan Bapak Ibu. Kita menyuruh peserta didik kita, ayo lari lapangan, itu termasuk hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kita menyampaikan kepada peserta didik, anak ibu, kalau yang tidak mengerjakan PR itu besok akan mengutip sampah yang ada di halaman. Jadi peserta didik kita itu udah tahu, oh besok saya kalau nggak ngerjain PR itu akan diberikan hukuman ataupun diberikan konsekuensi atas apa yang telah saya perbuat gitu. Nah, jadi dia ke konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu udah ada kesepakatan keduanya, tetapi berujung ke hal yang harus dilaksanakannya gitu. Sedangkan kalau restitusi merupakan pilihan. Yang dimaksud dengan merupakan pilihan di sini mereka kita berikan komunikasi yang baik, ya. Jadi kita kasih tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu ada yang lebih baik lagi dari hal yang dia lakukan itu. Jadi tidak langsung menuduh peserta didik kita itu, kamu salah, kamu tidak bagus berbuat seperti itu. Contohnya yang kedua yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sama ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Bisa kita lihat perbedaan dari akibat hukuman, akibat dari konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau untuk hukuman itu dia kayaknya ingat dalam jangka waktu panjang.
sedangkan konsekuensi dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi itu menguatkan, berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat pada murid atau anak akan tersakiti, itu pada hukuman. Karena kita akan memberikan hukuman yang pastinya fisik kepada murid kita. Di sini boleh saya minta kepada Bapak Ibu, ada nggak yang pernah memberikan hukuman kepada peserta didik? Contohnya atau mungkin apa gitu, atau pengalaman mungkin. Ya. Terima kasih kepada Bu ini. Saya pernah memberi hukuman kepada murid. Salah satunya itu ketika tidak memakai baju olahraga. Iya. Biasanya itu saya suruh tidak boleh ke lapangan. Karena peraturannya sama saya, baik di lapangan maupun di dalam kelas harus pakai baju olahraga. Oh, berarti itu kayaknya udah bukan konsekuensi ya Bu ya? Iya, sudah dikasih tahu bahwasanya kalau Bu Sulfi masuk ke kelas itu ngasih informasi kepada murid bahwasanya kalau ibu masuk ke kelas harus memakai baju olahraga. Berarti peserta didik udah tahu nih kalau tidak memakai berarti nggak boleh masuk ke lapangan gitu ya Bu ya. Jadi kalau umpamanya kita memberikan hukuman kepada murid, iya. Iya. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid, murid tersebut akan tersakiti. Nah, sedangkan kalau konsekuensi murid itu dibuat tidak nyaman, sedangkan kalau restitusi murid itu akan mendapatkan penguatan. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kira-kira nih dari pemaparan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira menurut Bapak Ibu saya minta satu pendapat dari Bapak Ibu, mana kira-kira di antara ketiganya yang baik untuk kita laksanakan ataupun kita terapkan di sekolah kita? Saya minta lagi pendapat dari Bapak Ibu, boleh ditunjuk tangannya Bapak Ibu bagi yang mau memberikan pendapatnya mungkin. Terima kasih Bu atas waktunya. Kalau menurut saya untuk bagi anak-anak kayaknya restitusi. Iya, iya. Alasannya Bu? Alasannya kenapa kalau misalnya restitusi tidak menyimpan dendam di si anak nyaman, tidak nyaman. Dan kalau konsekuensi dia tidak nyaman juga, cuman perbedaannya kalau konsekuensi dia tidak merasa tersakiti. Iya. Tapi kalau restitusi ini dia memiliki pilihan apa yang harus dia lakukan, mengetahui sebab akibatnya. Iya, terima kasih Bu Fitri. Iya. Nah, jadi ini menurut Ibu Fitri mungkin sama juga dengan pendapat kita semua bahwasanya setelah kita lihat perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi, hal yang paling baik adalah yang kita lakukan adalah restitusi ya Bapak Ibu. Ya, untuk berikutnya yaitu kita akan ke materi keyakinan kelas. Setelah tadi kita ke restitusi, kita udah tahu nih bagaimana cara menanggapi permasalahan yang ada pada murid adalah yang paling baik restitusi. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita lihat mengapa tidak peraturan saja yang diterapkan di kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, jadi Bapak Ibu di sini perbedaannya adalah kalau dia mungkin peraturan kelas, boleh Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah Bapak Ibu melaksanakan peraturan di kelas? Kira-kira sudah ada pengalamannya melaksanakan peraturan kelas ataupun aturan yang harus ditaati di kelas 6A mungkin seperti itu, ada pernah Pak? Bapak Hasri, boleh diberikan pendapatnya Pak? Tentang peraturan kelas Pak. Kira-kira yang sudah pernah Bapak terapkan di kelas tentang peraturan kelas apa? Kalau masalah peraturannya Contohnya apa kira-kira Pak? dilarang membawa makanan atau jajanan ke kelas. Oh, dilarang membawa makanan jajanan ke kelas ya Pak ya? Kalau makan di kelas itu tidak diperbolehkan oleh guru di jam istirahat. Iya, itu kira-kira peraturannya itu datang dari Bapak atau dari siswanya Pak? Kesepakatan kelas. Oh, kesepakatannya, berarti udah masuk ke keyakinan kelas gitu ya Pak ya? Oh iya iya, bagus sekali. Terima kasih Pak. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Hasim. Iya, soalnya ini sangat penting untuk kita semua karena selama ini kita melaksanakan
melaksanakan peraturan kelas. Itu saya sendiri, contohnya apalagi kalau guru di kelas 2, saya yang menetapkan, bukan peserta didiknya, itu masih saya laksanakan. Tapi setelah belakangan ini saya sudah mengubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jadi kita lihat mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak untuk mendukung itu adalah motivasi intrinsik. Jadi kalau dia keyakinan kelas lebih ke motivasi peserta didiknya. Jadi bukan hanya guru saja yang menyepakati itu, tapi mereka juga tahu sendiri. Oh iya, ini kan sudah jadi kesepakatan kami. Nah, bagaimana kalau saya nggak menyepakati? Mungkin saya harus melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik. Jadi mereka sudah sadar sendiri tentang apa nilai positif yang mereka terima ketika mereka melaksanakan keyakinan kelas tersebut dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh gurunya. Jadi kalau peraturan keras kadang-kadang lebih sering gurunya yang melaksanakan dibandingkan muridnya gitu. Jadi muridnya berarti udah ke motivasi perilaku tadi. Karena dia takut dihukum oleh guru, makanya dia melaksanakan peraturan itu. Makanya peraturan keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan di kelas. Di sini saya ingin memberikan contoh pelaksanaan keyakinan kelas. Bagaimana sih caranya kita membuat dari peraturan ke keyakinan kelas. Tadi contoh yang disebutkan oleh Bapak Hasim yaitu dilarang membawa makanan dari luar ke kelas gitu ya Pak ya. Ini peraturan ya Bapak Ibu. Ini kita kasih satu contoh saja, yaitu dilarang membawa makanan ke kelas. Jadi peraturan ini kita ubah dulu kalimatnya Bapak Ibu ke kalimat positif gitu. Kalimat positifnya kira-kira apa nih Bapak Ibu? Dari dilarang membawa makanan ke kelas, kalimat positifnya, karena kalau dia udah pakai dilarang itu berarti kalimat negatif. Kalau umpamanya mau kita ubah gimana Bapak Ibu? Iya, mungkin kebersihan, menjaga kebersihan gitu ya Pak ya. Menjaga kebersihan kelas. Kira-kira dari kalimat positif ini udah langsung bisa kita ubah ke keyakinan kelas atau perlu lagi diperbaiki kalimatnya Bapak Ibu? Kita ambil satu aja gitu. Jadi kayak ginilah contohnya kalau kita membuat keyakinan kelas. Boleh kita ambil dari peraturan kelas yang sudah kita buat, ataupun kita buat lagi dari awal juga bisa. Tapi untuk lebih mudahnya bisa kita ambil dari peraturan kelas yang sudah ada, baru kemudian kita angkat ke kalimat positifnya, kita ubah, baru kita pilih sama peserta didik, bukan gurunya ya Bapak Ibu. Peserta didik dan guru mau milih kira-kira mana yang bisa kita tetapkan ataupun kita laksanakan di kelas dan dibutuhkan juga di dalam kelas. Contohnya tadi kita buat contohnya dari kelas 6A dilarang membawa makanan dari luar. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu menjaga kebersihan kelas. Kira-kira dari kalimat positif ini udah bisa langsung kita adopsi nggak Bapak Ibu? Bisa ya Pak? Iya. Jadi ini sudah bisa menjadi keyakinan kelas. Jadi seperti itulah contohnya. Kita buat contoh yang kedua. Terima kasih Bu Ainur. Keyakinan kelas. Yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah, kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang peraturan
kelas. Kalimatnya tidak boleh membuka sepatu ya Bu ya. Tidak boleh membuka sepatu, gitu aja kita buat. Kira-kira masih ada kalimat negatifnya di sini Bapak Ibu? Masih ya? Karena ada tidak boleh membuka sepatu. Jadi kalimat tidak boleh itu bagaimana kita mengubahnya ke kalimat positif dulu. Ada usul Bapak Ibu? Oh, berarti ke cara berpakaian. Berarti apa ya? Iya, berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi. Kira-kira ini sudah bisa nggak kita ubah ke keyakinan kelas Bapak Ibu? Berpakaian yang rapi, atau ada tambahan lagi, berpakaian yang rapi saat berada di kelas dan juga di lingkungan sekolah, apa gitu? Atau langsung gitu aja Pak ya? Oke. Berpakaian yang rapi. Jadi inilah contoh dari peraturan berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi sedikit mungkin itu tadi tipsnya kepada Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah dilaksanakan, sudah sangat baik. Apabila belum dilaksanakan keyakinan kelasnya, begitulah langkah-langkah cara ataupun contoh bagaimana cara kita membuat dari peraturan ke keyakinan kelas. Ya, di sini sudah saya paparkan juga bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Nah, ini ada kata disepakati. Kalau sudah disepakati berarti antara kita dan murid, bukan kita saja. Di sini yang pertama adalah kita bersuara pendapat dengan peserta didik. Berarti kita meminta pendapat mereka kira-kira apa sih yang mau kita buat nilai positif di kelas kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita catat kira-kira mana yang semuanya kita catat. Kemudian kita ubah, kalau ada dia kalimatnya yang belum positif, kita ubah ke kalimat positif dulu. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita lihat dulu mana yang paling penting untuk kita terapkan dulu. Gitu. Nah, setelah itu baru kita menyetujui, sama-sama menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian melekatkannya di dinding kelas sehingga bisa dilihat oleh semua warga kelas gitu. Jadi kita bisa diingatkan selalu karena keyakinan kelas ini kita tempel di dalam kelas. Ya. Jadi begitulah kalau untuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini saya ingin mencoba Bapak Ibu dulu, kita sama-sama mencoba. Ini adalah peraturan ya Bapak Ibu, kalimat peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kalau untuk keyakinan kelasnya kalimatnya jadi seperti apa? Apa Bu? Tanggung jawab. Iya, jadi tanggung jawab ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini masih kata peraturan nih. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi apa ini Bapak Ibu? Iya, pintar-pintar Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Iya, menghormati orang lain. Kita lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Iya, sama juga disiplin. Tepuk tangan dulu lagi. Ya. Berarti sudah bisa dibedakan ya Bapak Ibu, peraturan kelas ke keyakinan peraturan kelas kita rubah ke keyakinan kelas sehingga kita menciptakan lingkungan positif dan akhirnya menjadi budaya positif yang baik di sekolah kita. Yang pastinya budaya positif ini adalah tujuan kita bersama ya Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau yang namanya kebutuhan dasar manusia ada yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan,
kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan sikap sehingga kadang-kadang ini sebagai contoh pengalaman dari saya. Kenapa sih contohnya ada murid gitu kan, dia selalu aktif di kelas. Kadang-kadang kalau umpamanya kita ini kita hukum gitu kan. Nah, tetapi kalau umpamanya kita tanya lagi, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Ternyata karena dia kurang kasih sayang di rumah gitu. Ada satu cerita bahwasanya ada kemarin murid saya gitu kan, dia hiperaktif sekali di kelas. Kemudian saya tanya, kenapa seperti itu? Kadang-kadang dia jatuhkan meja, kadang-kadang dia mengganggu temannya. Ternyata dia di rumah selalu disudutkan. Dia merasa disudutkan karena kakak dan abangnya itu adalah juara kelas, sementara dia tidak. Jadi makanya dia mencari perhatian karena dia kurang pemenuhan kasih sayang dan rasa diterima di rumah. Nah, jadi dari pengetahuan kita atau pemahaman kita kelima dasar kebutuhan manusia ini, kita bisa memahami hal-hal yang dilakukan peserta didik kita itu adalah ada latar belakangnya, ada permasalahan yang dia ataupun ada hal yang dia rasakan gitu. Jadi mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi. Seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa ya. Jadi kita sebagai guru harus mampu memahami kebutuhan dan mendukung murid itu untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Yang pastinya kalau kita bahagia, apapun pelajarannya bisa kita terima ya Bapak Ibu. Sebenarnya nggak jauh beda bagaimana perasaan kita dengan peserta didik. Iya. Untuk materi selanjutnya yaitu untuk restitusi ya Bapak Ibu. Ini adalah posisi kontrol bagaimana kita sebagai guru memahami ataupun pernah melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang pertama, kita bisa saja menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa jadi teman, pemantau, dan juga manajer. Jadi kelima posisi ini mungkin kalau seperti saya sudah pernah ketiganya mungkin atau keempatnya sudah pernah, tapi manajer mungkin masih transisi ke situ. Jadi ayo kita lihat dulu bagaimana sih yang dibilang penghukum, bagaimana sih yang dibilang dengan pembuat merasa bersalah, teman. Iya, saya minta dulu ke Ibu Amanah, boleh dibacakan Bu, kira-kira penghukum itu apa, kemudian pembuat merasa bersalah itu seperti apa? Oke, terima kasih. Di sini saya akan membacakan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan yang sebagai pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut atau dengan membuat orang lain lebih merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Dan yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya memukul murid melalui persuasi atau hubungan baik dan benar. Yang keempat adalah sebagai pemantau, mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, atas peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya, terima kasih Bu Amana. Jadi kira-kira ini dia 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat di depan ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum adalah menggunakan hukuman. Kemudian kalau merasa bersalah lebih di bawahnya lagi, jadi suaranya lebih pelan ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman, dia mengajak peserta didik itu menjalin hubungan baik gitu. Kemudian pemantau yaitu mengawasi. Sedangkan kalau manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini saya akan bagikan lagi setidaknya nih Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pernah di posisi mana aja? Ya, boleh nanti dituliskan namanya ya Bapak Ibu.
umpamanya Bu Nur gitu kan pernah menjadi teman penghukum, pembuat merasa bersalah atau yang mana gitu ya Bapak Ibu. Setelah selesai boleh ditempelkan, nanti kita baca dulu gitu ya Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu ketika menghadapi permasalahan peserta didik, contohnya kalau umpamanya ada anak kita yang terlambat, kita pernah jadi apa nih di sini? Pernah nggak jadi penghukum? Pernah nggak jadi pembuat merasa bersalah? Pernah nggak jadi teman, pemantau atau manajer gitu Bapak Ibu? Iya. Nggak usah Pak, cuma posisinya aja. Bapak jadi teman atau jadi penghukum gitu, ataupun posisi yang lain. Ulang lagi. Dulu lagi. Biar bagus nah. Bikin namanya Pak. Pakai nama. Iya, iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah merefleksi kira-kira selama ini kita sudah jadi di posisi mana. Yaitu contohnya di sini nggak saya sebutin namanya dulu, perempuan merasa bersalah dan teman. Ada penghukum dan teman. Ada perempuan merasa bersalah, ada penghukum, teman dan manajer. Ada perempuan merasa bersalah sebagai penghukum, teman, iya. Jadi manajer baru satu orang gitu. Jadi di sini ada video yang akan saya putarkan untuk kira-kira bagaimana mengubah pemahaman kita atau mindset kita, kira-kira posisi yang mana yang paling bagus untuk kita laksanakan ketika menghadapi permasalahan peserta didik kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu, itu tadi video sedikit tentang 5 posisi kontrol. Ya, bagaimana kita mengatasi permasalahan yang terjadi pada murid kita. Ini itu ada sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, bisa saja jadi manajer, dan juga pembuat merasa bersalah. Jadi kira-kira Bapak Ibu setelah melihat tayangan itu, kira-kira mana nih posisi yang paling baik ketika kita menghadapi permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita? Boleh saya minta pendapat dari Bapak Ibu, kira-kira posisi mana sih yang paling bagus untuk menanggapi permasalahan yang terjadi ketika kita menghadapi permasalahan pada peserta didik? Oke, terima kasih Bu Ding. Kalau menurut saya, kita sebagai tenaga pendidik di sini mungkin sudah pernah melakukan semua 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan, dan mungkin
mungkin baru hari ini kami semua tahu bahwa posisi-posisi itu ada nama-nama yang memang betul yang pernah kami lakukan. Menurut saya, kebetulan saya pun sudah istilahnya melaksanakan yang manajer. Kenapa? Karena saya sudah melakukan penghukuman, melakukan secara merasa bersalah dan sebagai teman pun sudah saya lakukan, tetapi anak tersebut masih belum ada perubahan. Maka dengan terakhirnya saya melakukan dengan manajer bagaimana menanyakan ke siswa tersebut gimana caranya biar dia tidak terlambat lagi dan apa yang harus kalian lakukan biar mereka tidak terlambat lagi. Jadi posisi manajer inilah yang terakhir saya lakukan untuk mengatasi siswa yang bermasalah dalam disiplin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tolong tepuk tangannya untuk Ibu Fitri. Ya, terima kasih Bu Fitri atas pendapatnya. Jadi ternyata kita semua mungkin sudah pernah di posisi tersebut, tetapi nggak tahu nih namanya ada gitu ya. Jadi setelah kita melihat tayangan video tadi sama dengan pendapat Bu Fitri, bahwasanya posisi manajer adalah posisi yang paling baik ketika kita menghadapi permasalahan pada peserta didik. Jadi di sini ada sedikit tanya jawab ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini di posisi mana ini? Hukuman. Oke, siapa lagi kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat. Iya, betul sekali. Membuat orang merasa bersalah dari kalimatnya ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kita lihat. Betul sekali. Sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu ataupun bapak. Iya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Jadi itulah kalimat perwakilan ataupun kalimat yang bisa kita sampaikan apabila kita ingin melaksanakan posisi manajer ya Bapak Ibu. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang kita laksanakan kepada peserta didik apabila peserta didik tersebut melakukan kesalahan ataupun tidak melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas peserta didik, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi pertama-tama kita ajak peserta didik kita dulu berbicara, kemudian berkomunikasi dengan baik, menyebutkan kata-kata positif gitu ya. Bahwasanya manusia itu juga wajar berbuat salah, tetapi kita tidak boleh berpanutan kepada kesalahan tersebut, tapi bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian kita memberitahu kepada peserta didik di validasi tindakan ini. Bagaimana sih sikapnya? Yang seharusnya gitu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Kita harus menyadarkan dia bahwasanya ada beberapa kesepakatan kelas yang tidak dia laksanakan dengan baik. Ya, di sini ada penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai
berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dan ini adalah kasus dari Abrizam yang datang terlambat ke sekolah. Ya, Abrizam datang terlambat karena membantu ibunya membuat jualan. Jadi dalam kesepakatan kelas 6 nilai kebajikan yang telah disepakati adalah hadir tepat waktu. Ternyata Abrizam itu terlambat gitu. Jadi sebagai guru saya melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Iya. Baru benar datang. Apa kabar Bang Izam? Udah makan? Udah. Nah, ibu mau nanya ini. Tadi Bang Izam datang jam berapa? Jam 8. Kita masuk jam berapanya? Iya, jadi menurut Bang Izam juga masuk waktu apa belum? Belum. Jadi kalau namanya datang waktu itu datang ke sekolah itu sebelum jam 7.30 ya kan? Nah sekarang ibu mau nanya, kenapa Bang jadi terlambat? Mengenai menyiapkan jualan. Jam berapa yang menyiapkan jualan? Jam 9 sampai jam 11. Berarti terlambat tidurnya, terlambat bangun juga. Nah emangnya nggak ada yang balik di rumah 10 jam? Kakak nggak ada? Nah terus kalau ada masih kecil, masih kecil. Iya, nggak bisa balik ibu juga dia cuma bisa berbiaya. Ya, ibu bangga sekali karena Izam udah mau membantu ibu apalagi seperti itu membuat jualan. Itu hal yang sangat baik untuk ya. Nah tetapi ada juga yang penting untuk dilaksanakan sama Izam di sekolah. Salah satunya yaitu datang tepat waktu ya kan. Nah udah gitu ini udah sesuai dengan keyakinan kelas yang udah kita sepakati. Apa aja keyakinan kelas yang kita sepakati? Iya, kepentingan dari kalangan kelas. Iya. Menjaga kebersihan kelas. Iya. Sikap jujur. Iya datang tepat waktu. Kira-kira dari yang tadi disebutkan Izam itu mana yang belum Izam laksanakan? Iya datang tepat waktu. Berarti itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Berarti Bang Izam juga tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah jadi menurut Bang Izam, apa yang mau Izam lakukan supaya Izam ikut melaksanakan kesepakatan kelas itu? Menurut itu tidak itu. Menurut itu dengan cepat. Oke bagus. Jadi jam berapa lah kira-kira Bang Izam mau membantu ibu? Tadi jam 9. Berarti kalau ini nanti jam berapa? Jam 8. Berarti biar cepat selesainya ya, biar cepat bangun, cepat tidurnya, cepat bangunnya ya kan? Nah jadi anak ibu bagus sekali. Kalau ngomongnya Bang Izam mau merubah sikap dengan tidur jam lebih cepat, kemudian bangun juga lebih cepat. Ya akan mengubah sikapnya. Ini bagus sekali dari kapan? Dari sekarang, bagus sekali. Terima kasih ya ibu ya. Oke. Tadi itu sedikit video segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah ada yang mungkin sudah pernah melaksanakan tapi nggak tahu kalau itu namanya segitiga restitusi ataupun susunannya mungkin tidak sesuai dengan 3 tahapan segitiga restitusi itu. Contohnya biasanya kalau dulu sebelum tahu segitiga restitusi saya langsung alasan kamu apa Ibu
kenapa datang terlambat, besok jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Tapi ternyata ada segitiga restitusi ini tahapan-tahapan yang paling bagus untuk kita terapkan sehingga peserta didik juga paham ataupun menyadari kesalahan yang dia laksanakan. Jadi sampailah kita ke penghujung kegiatan. Segitiga restitusi adalah pembahasan terakhir di kegiatan kali ini. Tapi sebelum itu saya ingin menegaskan kembali bahwasanya segitiga restitusi itu memiliki 3 tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita nggak boleh langsung kamu salah, kamu kenapa terlambat begitu, kamu nggak boleh seperti itu. Nah seperti itu. Jadi tidak melaksanakan hal yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan semangat dulu kepada peserta didik bahwasanya kita sebagai manusia itu wajar melaksanakan ataupun melakukan kesalahan. Tetapi jangan berpusat kepada kesalahan tersebut, tapi bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang kedua, kita mengkonfirmasi ataupun berkomunikasi dengan peserta didik bahwasanya yang dilaksanakan itu masih tidak sesuai dengan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan kelas bagaimana cara dia untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan ketika kita melakukan segitiga restitusi itu, kita sudah pada posisi manajer gitu. Jadi kita sudah mengajak mereka berkomunikasi, menyampaikan pendapat-pendapat yang positif, sehingga peserta didik kita itu menjadi peserta didik yang berkarakter, bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Nah, jadi inilah dia materi yang sudah kita bahas dari tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia di sini mendengarkan dari materi yang pertama sampai dengan materi yang ke-6 ini. Kira-kira sebelum saya mengambil kesimpulan dari kegiatan kita kali ini, saya ingin meminta salah satu ibu ataupun bapak untuk memberikan pendapat apa sih kira-kira yang bisa diambil ataupun saya ingin menerapkan ini di kelas, saya ingin merubah ini dalam pelaksanaannya gitu. Dulu saya seperti ini, dulu saya seperti ini. Boleh saya kasih mic-nya kepada Bapak Ibu, siapa kira-kira yang mau menyampaikan pendapat pengalamannya ketika setelah mengikuti kegiatan ini. Apa sih perubahannya? Apa sih pendapat yang berubah? Dulu saya lebih senang seperti ini, tapi setelah mengikuti kegiatan inseminasi ini pemahaman saya jadi berubah, mungkin seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu ini. Pertama sekali saya kasih jempol dulu sama Bu ini. Ya, saya senang sekali terus terang ada acara apa ini namanya? Diseminasi. Diseminasi. Terus terang saya bangga, saya senang sekali karena dengan acara ini terus terang menambah wawasan, menambah pengetahuan, pengalaman kita kan yang kita lakukan selama ini kurang baik. Iya. Ya, jadi nanti ke depannya lebih baik ya. Iya. Ya, setelah saya dengarkan dari penjelasan dari Bu ini dan juga melihat tayangan video, sebenarnya yang kita lakukan selama ini terutama Ibu ya banyak salahnya dalam menghadapi anak yang bermasalah ya, banyak salahnya. Selama ini saya lebih cepat menghukum, kadang sebagai teman juga memantau, tapi setelah saya lihat tayangannya yang lebih baik sebenarnya sebagai manajer ya. Iya. Untuk itu kedepannya saya akan merubah ke yang lebih baik. Terima kasih. Bukan dulu Ibu karena ya Ibu senior kita di sini. Ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin memberikan pendapat sebelum kita menarik kesimpulan kegiatan kita pada hari ini? Ada lagi kira-kira? Oke. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, kepada Ibu Hasanah juga. Jadi kesimpulan pada kegiatan kita hari ini adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif, budaya yang baik di sekolah kita sehingga peserta didik kita dapat memiliki karakter berprofil pelajar Pancasila, dan bagaimana kita meningkatkan pendidikan di sekolah kita nggak cuma dalam bidang akademik saja, tetapi dalam
sikap dan juga religiusnya ya Bapak Ibu. Itu saja yang ingin kita inikan di sekolah kita. Mungkin yang pastinya kita ingin merubah ke depan lebih baik lagi. Demikian penyampaian saya atau pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya mohon kritik dan juga sarannya dari teman-teman. Semoga kita kedepannya bisa bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kita semua.